Bapak Umar Habib Papua di Timika saat ini. Saya persilakan untuk bisa bergabung dan berdialog dengan Buya Syakur dalam materi malam hari ini. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Buya, mau sedikit bertanya. Kaitan tadi saya sangat setuju sekali tentang toleransi, alangkah baiknya malah dikembangkan atau dibangun tentang kesetaraan. Tapi mungkin ini perlu waktu karena yang sudah terbangun juga di masyarakat ada istilah minoritas mayoritas. Nah, sementara toleransi ini biasanya kan diteriakan oleh kaum minoritas. Nah, kalau di Jawa, Sumatera, mungkin non-Muslim yang sering meneriakan toleransi, ingin ada toleransi. Nah, kami di Papua, justru kamilah yang merasa minoritas, sehingga kami sangat memelihara sekali istilah toleransi. Yang jadi persoalan kadang-kadang kami sendiri, teman-teman sesama umat Islam ini yang juga masih membawa kebiasaan di daerahnya, karena mayoritas mungkin 95% bahkan 99 kalau di Timika ini umat Islam ini pendatang semuanya, penduduk aslinya tidak ada. Nah, kebiasaan seperti suara azan ini mereka sering sekali merasa terganggu, apalagi yang subuh ini. Subuh ini mungkin bagi mereka sedang enak-enaknya nyenyak tidur. Kami sendiri pernah sebetulnya mendengar bagaimana kalau di Jawa itu kadang-kadang jam-jam menjelang azan itu sudah hanya disampaikan sekarang jam 4:20, sedangkan azan subuh jam 4:35 misalkan. Jadi hanya berita seperti itu, orang sudah terbangun. Nah, kalau di Papua ini justru kebanyakan azannya saja 15 menit, belum tahrim. Nah, itu sehingga ini waktu yang lama ini, tetapi karena ada bahasa itulah, ya mereka yang harus toleran dengan umat Islam. Nah, sedangkan mereka juga mayoritas, tapi karena ingin menjaga kerukunan, ya ditahan-tahan lah. Tetapi kalau secara tadi itu, jadi pada asalnya mereka itu saling ada dendam kan gitu yang tidak bisa diungkapkan, karena mereka sebetulnya kalau berani biasanya protes, mungkin melawan, tapi juga khawatir. Nah, kita ingin bagaimana agar mereka tidak menyimpan dendam. Kita yang mengingatkan kepada umat Islam, tolonglah kalau ngaji tidak usah lama-lama, mungkin bahkan tidak perlu ngaji lah, tahrim saja itu sudah terlalu lama. Tapi ini yang kebiasaan, ini yang sulit kita mengingatkan, dikiranya kita yang makan menghancurkan Islam gitu. Mohon mungkin ada saran-saran dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apa yang dialami oleh Habib ya di Papua ini juga pernah saya alami. Maka justru malah suara azan di tengah-tengah umat Islam yang 100% lah, atau 99,9% lah. 99,9% itu beragama Islam, dan juga mayoritas itu Nahdliyin ya, NU, mayoritas semuanya di sini. Itu kalau Jumat itu jam 10 pagi sudah disetel Al-Quran Abdul Basit bin Abdul Somad yang suaranya meliuk-liuk itu kan ya, bayangkan jam 10 sampai Jumat. Di sekitar masjid itu ada balai desa, ada 2 SD, ada kantor kecamatan, ada UPTD ya kan, ada madrasah ya swasta ya dan sebagainya. Itu semuanya kalau hari Jumat itu sudah sekolah, guru nggak bisa menerangkan karena tuanya itu menghadap madrasah, menghadap kecamatan atau desa. Jadi saya merasa berkewajiban untuk menegurnya. Saya bilang, jangan jam 10 mulainya,
jam 12 kurang 5 menit atau jam 12 silahkan Al-Quran. Nanti jam 12 lebih 10 menit adzan zuhur. Itu ya tersinggung. Ini kan syiar Islam begitu. Nah, itu saya bilang, apakah syiar Islam itu harus mengganggu orang? Harus mengganggu kenyamanan orang? Mereka juga punya, apalagi ada puskesmas lagi. Orang yang sakit itu, bagaimana orang yang sakit dengan suara tilawat Al-Quran Abdul Sobat yang meliuk-liuk seperti itu kan tambah sakit. Iya, boro-boro menikmatinya, itu tetap bertahan dan sampai sekarang tidak berubah. Dianggapnya itu syiar Islam. Padahal sesungguhnya kan saya tidak menghalangi orang beradzan, tetapi cobalah pakai sound system yang bagus di ruang di dalam saja kan gitu, tidak usah dengan tilawatil Quran dengan atau pengajian ya pasar ya betul ya, pengajian di masjid yang ada juga nggak banyak banget sih, 3-4 orang, tapi toanya kemana-mana. Orang kan tidak bermaksud untuk mendengarkan pengajian itu. Saya kira cukup pakai sound system di dalam saja lah ya. Saya kira ya azan mesti azan ya azan, tapi ya setelah azan ya langsung selesai. Jangan pujiannya itu sampai setengah jam pakai mikrofon juga. Jadi saya kira itu hak kita untuk azan, hak. Dan mereka juga punya hak, yang muslim punya hak juga untuk membuat acara-acara ritual sesuai dengan agamanya masing-masing. Apakah itu musik, apakah segala macam juga sampun. Makanya diperlukan kesetaraan. Tetapi harus kita sadari bahwa kelompok yang mayoritas itu cenderung sikapnya arogan. Ya, di mobil saja, kendaraan yang besar namanya bis, itu arogan juga. Mobil kecil suruh minggir semua. Kalau merasa dirinya besar. Nah, itulah ada kecenderungan semacam itu. Jadi bukan toleransi yang sifatnya saling mengalah, tapi keyakinan bersama bahwa kita punya hak yang sama, punya kejiwaan yang sama. Ketika wajib militer, ya apapun agamamu nggak ada urusan wajib militer, belum 2 tahun lamanya. Apakah warna kulit kamu hitam atau putih, agamamu apakah muslim dan muslim, nggak ada urusan. Dan semua orang punya hak sipil yang sama. Diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, dijamin undang-undang. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan berdasarkan, kalau toleransi kan kesepakatan bersamanya juga sementara, dan itu bargaining tawar menawar, dan biasanya minoritas yang mengalah. Ini tidak akan abadi ya, dan tidak menjamin dan tetap tidak nyaman semacam itu. Tapi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Di Al-Quran tadi sudah jelas, saya dikutub sendiri bahwa tasawi artinya kesetaraan bainal mu'minin wa ghairil mu'minin, antara orang yang beriman dan orang yang non beriman. Itu punya hak yang sama dalam proses menghadapi keadilan sosial. Supremasi hukum ditegakkan di atas warna kulit, di atas agama dan sebagainya. Saya kira mungkin seperti itu. Saya kira nggak usah pakai toa di dalam aja gitu. Ya pujian silakan, tidak dilarangi. Kalau adzan itu kan memanggil orang sholat. Adzan itu kan maksudnya memanggil orang sholat. Lagi pula Kanjeng Nabi juga kan nggak pakai speaker. Bilal nggak pakai toa kan, dia sebatas suara. Makanya kalau kita melihat di Al-Quran, idza nuja lis-sholati min yaumil jumu'ati fasau ila zikrillah. Jadi ketika sudah ada azan zuhur, itu azan Jumat, itu fasau zikrillah wa dzarul bai'. Segera sholat, tinggalkan perdagangan. Ketika Bilal itu azan dengan mulut saja tanpa speaker, kira-kira berapa meter terdengarnya? Kalau begitu berarti pasarnya di mana? Ya di depan masjid. Tidak jauh, nggak mungkin terdengar dong. Nah itu saya dulu punya rencana masjid-masjid di Indramayu yang tanahnya luas 1 hektar, itu kan tanahnya kosong. Itu mau saya bikinkan pasar.
ditolak oleh para imam masjid itu. Saya ketuanya padahal, ketua imam masjid Indramayu, ditolak oleh masa masjid buat dagang. Ya, jadi artinya mindset kita sendiri perlu ada perubahan-perubahan ke depan. Yang sabar aja lebih. Ya, makasih gitu aja. Baik, membangun kesetaraan di antara toleransi yang ada di Timika, demikian sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Pak Umar Habib di Papua sana. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at.